Subhanahu wa ta'ala. Mari kita bersama-sama mengawali pengajian kita pada malam hari ini, kita Riyadhus Shalihin, dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang akan kita kaji malam ini betul-betul ilmu yang mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan hadir kita di tempat ini betul-betul hadir yang membawa manfaat, barakah, maslahah fi dini wa dunya wal akhirah. Ala hadiniyah wa kuniyatin salihah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa bi 'ulumina fid dharain amin. Para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sedikit kami mengulas pertemuan kita pada Selasa pekan yang lalu, di mana hidup kita selalu ada gangguan-gangguan yang tentunya gangguan-gangguan hidup itu harus kita hadapi dengan penuh kesabaran. Jadi orang itu betul-betul mendapatkan nikmat kehidupan itu apabila seseorang itu sukses dalam menghadapi gangguan-gangguan hidup. Sebagaimana dalam hadis yang ke-13 di bab sabar ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara bentuk-bentuk gangguan hidup itu, yang pertama adalah keletihan atau kepayahan. Kita bekerja sebagai pimpinan rumah tangga yang tentu istri kita, anak-anak kita banyak membutuhkan kita akan kehidupan atau kebutuhan hidup, juga untuk pendidikan anak-anak kita. Percayalah bahwa capek kita, kepayahan kita, keletihan kita di dalam kita mencarikan ma'isyah untuk keluarga kita akan dibayarkan lunas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepayahan kita, capek kita, keletihan kita, dengan Allah menghapus dosa-dosa kita. Allahumma amin. Ya. Jadi niat kita di dalam kita melakukan aktivitas seharian penuh, bahkan bisa jadi sampai detik ini belum pulang, demi istri kita, anak-anak kita, yakinlah bahwa capek kita, keletihan kita, kepayahan kita dibayar cash oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan Allah menghapus dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Bentuk gangguan hidup yang kedua adalah wasobin, sakit. Jadi menungso biasa ini ya bukan malaikat, pasti suatu saat kita ini sakit. Nah, di saat sakit ini apabila kita sabar di dalam menghadapinya, maka kesabaran kita di dalam menghadapi bentuk macam-macam sakit ini ya dibayar cash oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sakit kita, dosa-dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adzan ini kita dizalimi oleh orang lain. Bisa jadi orang berniat jelek pada diri kita, menjerumuskan kita. Apalagi kalau bicara dunia itu hal-hal yang rawan terjadinya, orang itu kemudian ambisi mendolimi kita, harta, wanita,
tahta, pangkat, jabatan. Ini membuat orang bila mana ia dikuasai oleh nafsunya, maka tidak segan-segan apakah sahabat dekat atau bahkan saudara kita, ini akan menjerumuskan kita. Maka ketika sabar kita menghadapi orang-orang yang menzalimi kita, maka dengan kesabaran itu Allah akan menghapus dan menggugurkan dosa-dosa kita. Allahumma amin. Para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pada hadis yang ke-14 di mana diriwayatkan dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Suatu ketika sahabat Ibnu Mas'ud ini khadimu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjadi pelayan di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai Nabi mau tindakan kemana, yang menyiapkan peralatan bekalnya ini Ibnu Mas'ud. Makanya suatu ketika ada hadis Ibnu Mas'ud ini ditimbali oleh Rasulullah. Ya Ibnu Mas'ud, iqra' li ayatun min ayatil Quran. Wahai Ibnu Mas'ud, bacakanlah kepadaku beberapa ayat di antara ayat-ayat Al-Quran. Jadi Ibnu Mas'ud ini punya kelebihan, suaranya indah, suaranya bagus. Kalau membaca ayat Al-Quran ini, suatu ketika Rasulullah pingin dengar bagaimana ayat Al-Quran dibaca oleh orang lain. Ini Ibnu Mas'ud diminta untuk membaca Al-Quran. Ibnu Mas'ud berkata, kaifa ukri'u laki ya Rasulullah wa anta sahibul Quran. Bagaimana saya akan membaca Quran ya Rasulullah, panjenengan adalah ahli Quran yang membawa Quran, bahkan Al-Quran sebagai wahyu mujizat panjenengan. Ndak Ibnu Mas'ud, saya hanya ingin Al-Quran ini dibaca oleh lisan orang lain dan saya mendengarkan. Ini hebatnya Ibnu Mas'ud. Nah, suatu ketika dalam hadis ini sahabat Ibnu Mas'ud sowan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kala itu Nabi sedang sakit demam. Dakhaltu 'alan nabi wa huwa yu'aku faqultu ya Rasulullah innaka tu'aku wa'kan syadida. Ya Rasulullah, saya mendapati panjenengan hari ini lagi panas badan panjenengan, panas yang sangat. Kemudian, apakah panjenengan sedang sakit ya Rasulullah? Rasulullah kemudian menjawab, ajal, iya, ini u'aku kama yu'aku rajulani minkum. Saya saat ini sedang sakit panas. Dan ketahuilah wahai Ibnu Mas'ud, kalau saya sedang sakit panas, tingkat beratnya ini, tingkat sakitnya sama dengan dua orang sedang sakit panas. Jadi Rasulullah itu kalau sakit, itu tingkatan sakitnya itu setara dengan dua orang yang sakit. Artinya lebih sakit daripada kita yang manusia biasa. Nah ini, qultu dzalika anna laka ajrani. Apakah dengan sakit yang engkau sedang alami ini, dengan perumpamaan setara dengan dua orang yang sakit ini, kemudian pahala engkau menjadi dua kali? Qala ajal, ya Ibnu Mas'ud, sakit saya ini setara dengan dua orang, maka pahala saya pun yang saya dapatkan ya setara dengan dua orang yang dilakukan oleh dua orang laki-laki. Kadzalik ma min muslimin yusibu adan syaukahu. Ketahuilah Ibnu Mas'ud bahwa dikala Allah menguji sakit kepada diri saya, di satu sisi saya mendapat dua pahala, ya, maka tidak ada seorang muslim yang apabila ketika dia ditimpa sakit sampai dia kemudian tertusuk duri ketika ia berjalan,
fama fauqaha, atau yang lebih dari itu, misalkan kecelakaan, illa kafarallahu biya sayyiatihi, kecuali Allah akan menggugurkan dosa-dosa dan kesalahannya, wa huttat anhu dzunubuhu kama tahutus sajarah waraqaha, laksana Allah kemudian mengangkat derajatnya dengan kesabaran. Allah angkat dosa-dosanya seperti daun yang berguguran dari pohonnya. Dari pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis ini, sekelas Rasulullah, sekelas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak diragukan lagi beliau adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Asma beliau, nama beliau disejajarkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala, dipasangkan, disandingkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ini pun tak luput dari yang namanya ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, nama beliau disandingkan dengan Allah Dzul Jalali wal Ikram, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sekelas Rasulullah, sekelas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah tempatkan sebagai kekasihnya, ya, ini tidak luput dari ujian-ujian, masalah-masalah hidup yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Jadi ini memberi pelajaran pada kita umatnya. Kita ini nabi bukan, rasul pun bukan, wali ya belum barang tentu. Ya tentunya ujian-ujian dalam bentuk apapun atau gangguan-gangguan dalam bentuk apapun, apabila kita sabar menghadapinya, maka kesabaran itu sebagai kafarat, sebagai penggugur kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa yang kita lakukan. Allahumma amin. Maka ini loh, Islam mengistimewakan, memuliakan umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis berikutnya, wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qol, hadis diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, may yuridillahu bi khairan yusibhu minhu. Siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba Allah yang baik, maka Allah tidak segan-segan memberikan ujian kepadanya. Nah, ini para jamaah. Jadi kita ini sebenarnya harus husnudzon terus kepada Allah. Jangan sampai kita itu sekali-sekali suudzon kepada Allah, berprasangka jelek kepada Allah. Jadi hadis ini memberikan pelajaran, bisa jadi dengan berganti-gantinya ujian atau bertubi-tubinya masalah yang datang pada kehidupan kita, Allah pilih kita sebagai hamba Allah yang baik. Allahumma amin. Catatannya apa? Harus sabar, ya, harus sabar. Ini berat. Jadi dua hal ini, ya, satu hal menjadi hamba Allah yang syukur, satu hal menjadi hamba Allah yang sabar. Ini dua hal yang ya tidak ringan, ya berat, tapi harus belajar. Kalau tahu anak-anak kita itu tidak kemudian tiba-tiba naik kelas 3, kelas 4, kelas 5 atau jenjang kelas berikutnya tanpa menghadapi serangkaian ujian-ujian, soal-soal yang dia selesaikan. Apabila dia mencapai KKM, ya, intinya harus sabar tadi, mencapai KKM, kriteria yang ditentukan oleh masing-masing gurunya terhadap suatu mata pelajaran, maka anak ini lulus. Maka dia layak kemudian naik tingkat berikutnya. Lah sama dengan kita, tingkatan iman ini bertahap. Tingkatan ketakwaan kita, tingkatan ibadah kita kepada Allah pun ada tangga-tangganya. Maka
Makanya dalam tinjauan ilmu tasawuf itu tingkatan kita masih syariat. Ya, pokoknya kita istiqomah melaksanakan sholat 5 waktu, syukur ditambahi dengan sholat-sholat sunnah, syukur ditambahi dengan sodakoh, syukur ditambahi dengan puasa sunnah. Ini mudah-mudahan kita ini tingkatan syariat. Ya, kita ini masih tingkatan syariat. Kalau ini bisa dilaksanakan dengan sempurna, maka naik tangga kita menjadi thariqah. Nah, kalau thariqah itu dalam ilmu thariqah ada 24 muraqabah. Di antaranya harus taubat, harus ridho, harus tawakal, harus zuhud, harus sabar, apalagi ya harus wirai. Itu diantaranya muraqabah sebanyak 24. Jadi itu harus dilalui semuanya. Kalau 24 muraqabah ini sukses, naik ke tangga berikutnya apa? Hakikat. Kalau hakikat ini sukses, naik berikutnya menjadi ma'rifat. Loh, ini tangga-tangga ini yang jadi jurinya langsung Allah, bukan wak lurah, bukan wak bupati ataupun gubernur ataupun presiden. Yang menentukan derajat prestasi ibadah hambanya Allah subhanahu wa ta'ala, yang menilai ini Allah subhanahu wa ta'ala. Yang penting istiqomah. Engko lak ditata dhewe ambek Gusti Allah. Jangan sampai kewajiban-kewajiban berupa perintah-perintah Allah ini kemudian kita remehkan atau kita permainkan. Ini tidak boleh. Terlebih bulan ini adalah bulan Rajab. Bulan Rajab ini adalah ulang tahunnya sholat. Nah, ini yang paling esensi. Bab sholat ini adalah aqsal ibadah. As-sholatu aqsal ibadah. Sholat ini menjadi pondasinya ibadah. Kalau sholat saja kita ini remehkan, kita permainkan, bagaimana dengan kewajiban-kewajiban yang lainnya? Nah, ini para jamaah, ini momentum kita. Bulan Rajab ini momentum kita untuk mengevaluasi diri untuk menjadi lebih baik. Sebab watak dan karakter orang yang beriman ini apa? La yusba'al mu'min al khaira hatta muntahal jannah. Dalam redaksi yang lain, la yusba'al mu'min al khaira hatta muntahal maut. Orang yang beriman, orang Islam laki-laki maupun perempuan, punya watak dan karakter, ia terus memperbaiki diri. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Besok harus lebih baik daripada hari ini. Itulah orang yang beruntung. Jadi orang iman, orang Islam itu punya watak dan karakter, ia tidak cepat puas. Seperti kita haus akan perkara dunia. Kita ini kan kecondongan nafsu ini, kalau masalah dunia ini cepat. Ya, tangga punya ini, sama-sama makan nasinya, masa kalah dengan tetangga saya? Dia bisa bangun rumah, bisa ngecat rumah, mamanya bisa ningkat rumah sampai tingkat 4, tingkat 5, mosok aku gak iso. Ya, akhirnya kewan nyapu, akhirnya golek soro dewi. Nah itu. Nah ini kita pola nafsu kita manage nafsu kita ini untuk berlomba-lomba memperbaiki ibadah kita kepada Allah. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Nah, ayat Al-Quran sudah memerintahkan kita, hendaknya kita jangan terlalu berlomba-lomba dalam urusan duniawiyah, tapi berlomba-lombalah dalam kebaikan, berlomba-lombalah dalam peningkatan prestasi ibadah kita kepada Allah. Nah ini para jamaah yang mengingatkan diri kami pribadi, ya panjenengan semuanya. Sebab kewajiban kita antara satu dengan yang lainnya, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Nah ini para jamaah. Jadi kembali lagi dalam hadis ini, kita harus tetap husnudzon kepada Allah. Bisa jadi Allah pilih kita
dengan berbagai macam musibah atau masalah yang datang kepada kehidupan kita, maka dari situ Allah memilih kita untuk menjadi hamba Allah yang terbaik. Ya, kita di dunia ini kan tidak lama. Jadi kalau dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 67 itu, ya, inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari, ya, satu hari di akhirat, ya, satu hari di akhirat itu hitungannya 1000 tahun di dunia. Berarti kalau kita konversi kehidupan kita di dunia itu, yang rata-rata umatnya Nabi Muhammad 60 atau 70 tahun, hidup kita cuma 1,5 jam. 1,5 jam ini sangat menentukan nasib kehidupan kita di akhirat. Sebab Nabi sudah menyampaikan dunia ini adalah tempat kita untuk menanam kebaikan. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Nanti kita panen bersama-sama di akhirat. Jadi panjenengan duduk di majelis ini, ya, rawuh di majelis ilmu, rawuh di majelis zikir, rawuh di masjid, diniati nawaitul i'tikafa sunnatan lillahi ta'ala. Ini menjadi amal ibadah kebaikan kita yang pasti nanti di akhirat akan Allah tunjukkan berapa atau betapa balasan dari kebaikan kita yang kita lakukan di dunia. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah sekali-sekali tidak akan mengingkari janjinya. Nah, ini para jamaah sekalian. Kita lanjutkan pada hadis berikutnya. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qol, hadis dari sahabat Anas bin Malik. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yatamannayanna ahadukumul maut lidurrin asabahu. Jangan sekali-sekali kita minta kepada Allah, ya, ketika kita dirundung sakit, ketika kita diuji sakit, ya Allah matikanlah saya. Itu tidak boleh. Ini namanya putus asa. Ini namanya putus asa. Dengan berbagai macam bentuk penyakit-penyakit yang bisa jadi Allah timpakan kepada kita, seakan-akan tidak ada obatnya, seakan-akan belum ditemukan obatnya. Kemudian berbagai tempat dokter dikunjungi juga tidak sembuh-sembuh. Nah, ini Rasulullah mengingatkan jangan sampai kemudian kita minta kematian kepada Allah. Ini tidak boleh. Fa in kana la budda fa'ilan falyakul. Apabila kamu dalam kondisi seperti itu, maka doalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana doanya? Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, apabila dengan penyakit saya ini Engkau yang maha memberi dan Engkau pula yang akan menyembuhkan, dan tentunya apabila kehidupan yang Engkau berikan kepadaku ini lebih baik setelah aku sakit, maka percepat sembuhkanlah saya. Seperti itu. Makanya ini dalam Riyadhus Shalihin, kalau kita nyambangi orang sakit, ditanyai dulu, panjenengan gerah nggih, panjenengan pingin sembuh, apakah menyerah dengan kondisi saat ini? Saya pingin sembuh. Bagaimana kitab ini menyatakan? Maka wajib hukumnya ikhtiar mencari obat di mana harus dicari. Ikhtiar bagaimana ia bisa sembuh. Makanya ketika kita jenguk orang sakit, apabila yang sakit ditanya, panjenengan pingin sembuh, ya, panjenengan pingin sehat, pingin sembuh, apa pingin menyerah dengan keadaan? Saya pingin sembuh. Maka wajib hukumnya untuk mencari obatnya, mencari obatnya. Ikhtiar itu ya zahir ya batin. Ikhtiar zahir, kita berobat, ya tentu yang ahli penyakit siapa? Dokter. Nah, ada spesialis. Maka kita datang kepada dokter ini hukumnya wajib.
Karena apa? Kita sudah ikrar bahwa saya ingin sembuh dari penyakit ini, maka hukumnya wajib ikhtiar mencari obat untuk sembuh. Nah, ini syariatnya seperti itu. Kalau tidak bisa doa pilihan yang pertama, wa tawaffani idza kanil wafatu khairan li. Ya Allah, apabila kematian itu menjadi akibat yang baik kepada saya, keluarga saya, dan anak-anak saya, maka wafatkanlah saya. Jadi seperti itu. Tapi tidak boleh kemudian redaksinya, ya Allah saya sudah belenger penyakit saya seperti ini, udah ya Allah matikanlah saya saja, matikan saya saja ini ya Allah, cepat-cepat matikan saya ya Allah. Ini tidak boleh. Maka wajib kita secara syariat untuk mencari obat dari penyakit kita. Nah ini ya semuanya Allah yang menurunkan penyakit-penyakit itu, pun Allah yang akan menyembuhkannya. Doanya Nabi Ibrahim itu, wa idza maridtu fahuwa yasfin. Apabila Allah kemudian menguji sakit kepada saya, fahuwa yasfin, maka Allah pula lah yang menyembuhkan saya. Makanya ini secara ikhtiar, maka wajib hukumnya kita ikhtiar secara zahir juga secara batin. Nah, jadi yang penting ini di sini maksudnya adalah bentuk kesabaran itu kemudian tidak pasif tapi aktif. Ya, sabar dalam arti menyerah dengan keadaan tidak dikehendaki dalam hadis ini, tapi sabar tetap kita ikhtiar mencari jalan keluar, ya, dengan bentuk kita ke dokter, ya, mengkonsultasikan penyakitnya, dengan dokter memberi resep. Ini bentuk ikhtiar secara syariatnya, maka ini wajib. Kita lanjutkan pada hadis berikutnya. Wa Nabi Abdullah bin Khobab bin Arad radhiyallahu anhu qala syakauna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis diriwayatkan dari Abdullah ibni Khobab al-Arad. Beliau ini termasuk wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabau bi ahsanihim radhiyallahu anhum wa radu'an. Ini termasuk orang yang mula-mula masuk Islam. Beliau suatu ketika sowan kepada Rasulullah, didapati Rasulullah sedang apa istilahnya ya, dalam bahasa Jawa itu leyeh-leyeh di sebelahnya Ka'bah, di samping Ka'bah, dengan serban beliau dipuntel-untel digawe bantal, ambek laya-laya begini ya, ambek laya-laya ya. Kemudian Khobab ini datang kepada Rasulullah menghaturkan situasi dan kondisi teman-temannya, sahabat-sahabatnya yang masuk Islam, iman kepada Allah, ikut Kanjeng Nabi Muhammad, disiksa, diancam, bahkan diancam bunuh. Ini kondisi yang luar biasa yang didapati oleh teman-teman sahabat-sahabat Khobab. Ini kemudian wadul kepada Rasulullah. Kemudian ala tantasiru lana, ala tad'u lana, ya Rasul, jenengan itu dekat dengan Allah, sekali minta pasti diijabahi oleh Allah. Mbok yo, nah dalam bahasa Jawa itu, mbok yo panjenengan nyuwun tanggene Gusti Allah tentang kondisi teman-teman kita yang setiap hari diancam, disiksa oleh kafir Quraisy ini loh. Allah memberikan pertolongan, Allah cepat memberikan apa? Solusi perlindungan kepada teman-teman kita. Apa jawab Rasulullah? Faqala qad kana man qablakum yuqadur rajulu fayujfaru lahu fil ardi fayuj'alu fiha summa yu'ta bil minsar fayadau ala ra'sihi. Hei Khobab, saya mengetahui bagaimana kondisi teman-teman kita mendapatkan siksaan dan ancaman dari kafir Quraisy. Ingatlah, kamu tak ceritani biyen niku pada zaman dulu bagaimana orang-orang dulu mempertahankan iman kepada Allah. Resikonya lebih apa? Lebih sadis lagi daripada penyiksaan-penyiksaan yang kafir Quraisy saat ini ditimpakan kepada kita dan teman-teman kita.
ada yang kemudian digeraji tubuhnya, ada yang membuat sisir itu terbuat dari baja yang kemudian dipanaskan, kemudian ditancapkan ke punggung orang-orang dulu, kemudian dimasukkan gal 1 inci dengan harapan meninggalkan keimanannya kepada Allah. Tapi apa yang terjadi? Mereka lebih memilih kematian, menerima siksaan-siksaan yang lebih sadis daripada siksaan-siksaan yang dialami oleh oleh orang-orang kita atau sahabat-sahabat kita. Sabarlah Khobab, sabarlah. Allah tidak sare, Allah tidak tidur. Yakin Allah akan memberikan pertolongan kita. Nah, seperti itu. Wallahi la yutimmannallahu hadzal amr, pasti Allah akan memberikan jalan keluar, memberikan kemenangan kepada Islam ini, karena ini agama, betul-betul agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Allah akan memenangkan agama kita. Datang sampai dari daratan Sona ini Suriah sampai pada daratan Yaman. Jadi jaraknya sangat jauh. Ternyata betul Nabi Muhammad dalam menyebarkan Islam 23 tahun, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, dalam tempo yang tidak terlalu lama Islam ini bisa menyebar sampai daratan Persia, bahkan sampai Andalusia. Nah, ini betul-betul apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan kemenangan, Allah akan melindungi daripada agama ini sampai kapan? Ila yaumil qiyamah. Sehingga ada satu cerita ketika perang Ahzab, ketika perang Khandaq, itu kan idenya Salman Al-Farisi. Jadi setelah perang Badar dimenangkan kita orang Islam, perang Uhud dimenangkan oleh kafir Quraisy, kemudian perang Khandaq atau perang Ahzab, ribuan tentara kafir Quraisy mengepung Madinah. Maka strateginya Salman Al-Farisi, Kanjeng Nabi, Madinah ini silakan dibuat parit sebagai benteng kita. Didapati satu parit yang digali, itu ada bongkahan batu yang besar, sehingga apa? Batu ini nanti kalau tidak disingkirkan, maka ini akan menjadi jembatan orang-orang kafir Quraisy untuk masuk menerobos pertahanan kita dan bisa masuk kota Madinah. Maka batu ini kemudian diadukan pada Rasulullah. Ya Rasul, kita sampai pada satu lubang dan tinggal itu saja, para sahabat tidak ada yang berhasil ngeprok watu iku mang. Sehingga apa? Rasulullah diwaduli gonding gone, ya, gonding gone. Akhirnya Rasulullah datang ke situ. Nah, batu yang besar ini kemudian Mihwal, jadi sahabat, di pecokmu atau ganco atau pecok yang megang Rasulullah, ya. Ketika dipegang oleh para sahabat, batu ini tidak bisa dipecahkan, ya. Maksudnya ketika dipecahkan bisa disingkirkan dengan mudah. Batu dipegang pecok dipegang Rasulullah, maka dipukullah batu tersebut, pecah menjadi 3 bagian. Wallahi, sudah saya pegang kunci kemenangan sampai daratan Sam. Seperti itu Rasulullah memberi semangat para sahabat, kamu jangan putus asa, Allah bersama kita. Akhirnya betul kan, perang Khandaq dimenangkan oleh kita orang-orang Islam yang disemangati oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tentunya dengan kesabaran. Makanya dalam akhir satu surat Al-Ankabut itu, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Maka ketika kita ini serius mujahadah ibadah kepada Allah,
sesulit apapun jalan yang akan kita lalui, kalau kita yakin Allah memberikan pertolongan kepada kita, maka Allah akan memudahkan jalan kita. Allahumma amin. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitanim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.